Halo pendengar setia RJ Podcast, duduk santai kita bahas mujizat, iman, dan gimana sains ngelihatnya di zaman sekarang, bareng-bareng. Kan kita hidup di zaman yang apa-apa minta bukti ya, kayak ada rejim bukti gitu deh pokoknya. Nah terus gimana nasibnya klaim-klaim soal mujizat, kayak penyembuhan aneh, penampakan, wah macem-macem lah. Kayak tabrakan gitu antara ya iman sama logika ilmiah. Kita coba yuk ngulik tensi seru ini. Yap, seru nih. Jadi, kita bakal coba lihat gimana sih perdebatan soal mujizat ini udah dari, kapan tahu ya? Contohnya dari filsuf David Hume yang udah skeptis banget dari dulu. Terus kenapa juga ya orang tuh kayaknya tetap aja tertarik sama yang, ya ajaib-ajaib gitu. Nanti kita lihat dari kacamata Rudolf Otto sama Mircea Eliade. Nah, yang paling kekinian nih, gimana media, apalagi media digital, ngubah cara kita ngelihat mujizat jadi kayak, tontonan seru. Ini nyambung ke pemikir kayak Guy Debord dan Jean Baudrillard. Sampai gimana klaim mujizat ini bisa dipakai buat, ya ampun, senjata politik di era post-truth sekarang. Kita juga bakal intip dikit gimana institusi kayak gereja Katolik misalnya, coba memverifikasi klaim ini, plus dilema etisnya gimana. Oke, langsung gas. Mulai dari keraguan si David Hume ini deh. Dia kan kayak bapak moyangnya skeptisisme soal mujizat ya. Intinya gimana sih argumen dia tuh? Intinya, Hume tuh bilang gini, mujizat itu kan definisinya pelanggaran hukum alam, gitu kan? Nah, hukum alam itu kita tahu dari pengalaman kita semua yang konsisten dan ya nggak berubah-ubah. Misalnya ya gravitasi lah, selalu bikin benda jatuh ke bawah. Itu kan jelas. Sementara bukti buat mujizat itu paling banter ya cuma testimoni beberapa orang aja. Terbatas banget. Jadi secara logika nih, bukti buat hukum alam yang universal pasti lebih kuat dong ya. Daripada bukti buat mujizat yang cuma dari segelintir saksi. Exactly. Betul. Menurut Hume, selalu lebih rasional buat percaya kalau saksi matanya itu salah. Entah dia bohong, atau halu, atau salah lihat lah pokoknya. Daripada kita percaya hukum alam yang udah pakem banget itu, tiba-tiba dilanggar gitu aja. Dia juga nambahin sih katanya, manusia emang suka yang heboh dan aneh. Dan klaim mujizat sering datang dari tempat atau zaman yang, kutip ya, kurang beradab. Nah, ini bagian yang sekarang dianggap, problematis banget sih. Kayak merendahkan gitu ya. Iya juga ya, kedengeran agak sombong zamannya gitu ya. Eurosentris mungkin. Tapi argumen intinya soal bukti versus hukum alam itu, wah kuat juga sih kedengerannya. Tapi kalau gitu kenapa ya cerita mujizat ini nggak hilang aja gitu? Kok kayaknya orang tetap aja butuh atau ya percaya sama hal-hal kayak gini? Nah, disinilah kita geser nih. Dari logika ke psikologi sama kebutuhan manusia. Ada pemikir namanya Rudolf Otto. Dia bilang inti agama itu bukan soal aturan atau doktrin, tapi pengalaman personal yang nggak bisa dijelasin pakai logika. Yang dia sebut yang numinous. Kayak momen kamu ngerasa ketemu sesuatu yang wah suci, agung, misterius banget. Bikin merinding tapi sekaligus tertarik gitu. Oh, jadi kayak ada rasa wow yang campur aduk sama rasa kecil dan takut gitu ya di hadapan sesuatu yang besar. Betul. Ada mysterium, tremendum, fascinans katanya Otto. Terus ada juga Mircea Eliade yang bilang manusia itu homo religiosus. Kita tuh punya kebutuhan bawaan gitu, buat nyari makna di luar kehidupan sehari-hari yang biasa aja, yang profan katanya. Kita butuh momen di mana yang sakral, yang ilahi itu kayak menerobos masuk ke dunia kita. Eliade nyebutnya hierophany. Nah, mujizat itu bisa dilihat sebagai salah satu bentuk hierophany ini. Tujuannya bukan buat buktiin sesuatu ke kaum skeptis kayak Hume tadi, tapi lebih ke ya ngasih pengalaman numinusnya Otto dan nyiptain rasa makna, rasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar. Makanya ya mujizat bertahan karena ngisi kebutuhan psikologis dan eksistensial kita ini kayaknya. Oke, masuk akal banget. Jadi ada kebutuhan dasar manusia ya yang bikin mujizat itu relevan terus. Tapi, gimana ceritanya di zaman sekarang yang serba terekspos media ini? Kayaknya mujizat jadi makin terlihat ya? Atau malah jadi beda? Nah, ini menarik nih. Ada sosiolog Peter Berger bilang, modernitas bukannya bikin agama mati, tapi malah bikin agama balik lagi ke ruang publik. Tapi, ada tapinya nih. Guy Debord, pemikir lain, bilang di zaman kita ini, pengalaman asli sering diganti sama representasinya.
sama tontonan atau spektakel. Apa-apa jadi image, jadi tontonan. Jadi kalau agama balik ke ruang publik, kata Berger, ya dia harus rela jadi tontonan, kata Debord, biar bisa eksis dan dapat perhatian. Kayak fenomena penyembul di Indonesia yang viral banget di YouTube atau TikTok gitu ya. Dulu ada Ponari sama Batu Ajaibnya atau Ningsih Nampi yang rame itu kan kayak hero Feni yang instan langsung jadi tontonan massal ya. Orang datang mungkin bukan cuma pengen sembuh, tapi juga pengen jadi bagian dari keramaian itu, ikut nonton. Persis banget. Dan ini makin dalam lagi kalau kita pakai kacamata Jean Baudrillard. Kalau Debord bilang tontonan itu representasi dari realitas, Baudrillard bilang, wah udah nggak ada bedanya lagi. Representasi atau simulasi itu udah jadi realitasnya, udah nyampur. Kita hidup di era simulakra, salinan tanpa asli, dan hiperrealitas. Sesuatu yang terasa lebih nyata dari aslinya. Intinya, video viral patung nangis itu udah jadi mujizatnya. Gak peduli lagi aslinya itu pipa bocor atau emang beneran, yang penting viralnya itu. Wah, mind-blowing juga ya ini. Jadi bukan lagi aku percaya karena aku melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, tapi jadi aku melihat gambar atau video viralnya, jadi aku percaya. Kredibilitasnya diganti viralitas gitu. Bisa dibilang gitu, sedih sih, tapi ya gitu. Buktinya jadi algoritmik, kan? Diukur dari views, likes, shares. Mujizat jadi kayak meme, gampang dibuat, gampang disebar, tapi juga ya gampang banget dieksploitasi. Nah ini kan jadi masalah ya. Siapa dong yang berhak bilang ini beneran mujizat atau bukan? Otoritasnya siapa? Nah iya juga, bener banget. Terus gimana institusi agama atau sains nganggep ini nih? Kayaknya beda banget ya cara mereka verifikasi klaim beginian. Beda banget, jelas. Sains kan berangkat dari keraguan metodis. Harus bisa diuji, diukur. Kalau pakai kerangka pikir Thomas Kuhn nih, sains itu bekerja dalam paradigma tertentu. Misalnya, naturalisme semua ada penjelasan alaminya. Mujizat itu dianggap anomali. Data aneh yang nggak cocok sama paradigma. Awalnya mungkin diabaikan. Ini noise aja. Tapi kalau numpuk terus, bisa jadi krisis buat paradigma itu. Institusi agama, di sisi lain, seringkali punya paradigma beda, yang ngasih ruang buat intervensi ilahi atau supernatural. Makanya anomali yang sama bisa diinterpretasi beda banget, tergantung kacamatanya. Yang paling sistematis soal verifikasi ini katanya Gereja Katolik ya. Pernah dengar juga sih, gimana cara mereka? Uniknya, Gereja Katolik itu nggak nolak mentah-mentah rezim bukti ala Hume tadi. Mereka malah kayak mengadopsi gitu. Untuk proses beatifikasi gelar Beato Beata atau kanonisasi Santo Santa, mereka mewajibkan ada bukti mujizat. Biasanya penyembuhan medis yang tidak bisa dijelasin sains. Kuncinya di sini. Mereka bentuk tim medis independen, isinya dokter-dokter ahli. Bisa aja ateis atau agnostik loh isinya. Tugasnya cuma bilang, oke, berdasarkan ilmu kedokteran saat ini, kesembuhan ini nggak ada penjelasan ilmiahnya. Titik. Setelah sains angkat tangan, bilang ini anomali, nah baru teolog masuk buat nentuin. Apakah anomali ini bisa kita tafsirkan sebagai campur tangan Tuhan? Jadi, sains dipakai buat filter awal gitu. Oh, jadi ada pembagian tugas gitu ya. Sains nentuin nggak bisa dijelasin, terus teologi nentuin apakah ini dari Tuhan. Cukup ketat juga ya berarti prosesnya. Beda dong sama tradisi lain kayak di Islam atau Hindu-Buddha gitu? Beda banget. Misalnya dalam Islam kan dibedain ya, antara mujizat sama karomah. Mujizat itu khusus nabi buat bukti kenabian. Biasanya sifatnya publik. Kalau karomah, itu anugerah buat wali Allah. Sifatnya lebih personal. Bukan buat buktiin apa-apa ke publik. Verifikasi karomah lebih ke cek kredibilitas perawinya, kesalehan si wali, lewat jalur transmisi gitu. Bukan uji klinis kayak Katolik. Malah ada konsep istidraj, keajaiban yang sebenarnya jebakan biar orang makin sesat. Jadi hati-hati juga. Kalau di Hindu-Buddha, kekuatan ajaib, siddhi atau idhi, itu diakui bisa muncul dari latihan spiritual. Tapi dianggap produk sampingan alami aja, bukan intervensi ilahi. Malah sering dianggap gangguan atau distraksi yang harus diabaikan biar fokus ke tujuan utama, yaitu pembebasan. Beda banget kan tujuannya? Ada yang nyari bukti, ada yang bilang itu malah gangguan. Yang viral di medsos itu gimana? Yang suka live streaming gitu? Siapa yang verifikasi? Kan nggak ada institusinya. Nah, itu model paling baru dan paling liar bisa dibilang. Verifikasinya ya di medsos itu sendiri, demokratis, tapi juga kacau.
Buktinya ya testimoni di kolom komen, jumlah views, likes, shares, bukti sosial gitulah. Otoritasnya nempel ke si individu karismatiknya. Sangat terdesentralisasi dan populis. Siapa aja bisa klaim. Oke. Jadi perdebatannya bukan cuma soal benar atau salah secara fakta ya, tapi juga soal siapa yang punya otoritas buat nentuin dan gimana caranya. Kompleks banget. Ada cara lain nggak sih ngelihat ini? Selain mentok di debat bukti empiris versus iman terus-terusan? Ada. Filsuf Karl Popper misalnya, dia bilang ciri khas klaim ilmiah itu dia harus bisa difalsifikasi. Maksudnya, harus ada cara buat ngebuktiin dia salah secara empiris. Kalau nggak bisa dibuktiin salah, ya itu bukan sains. Klaim kayak Tuhan ada atau ini mujizat, itu kan nggak bisa difalsifikasi pakai eksperimen di lab. Jadi menurut Popper, ya udah, itu emang di luar ranah sains. Fokusnya di metode pembuktiannya. Beda wilayah aja. Tapi ada juga pendekatan lain dari William James. Dia pakai pendekatan pragmatis. Pragmatis? Gimana Ya, tuh maksudnya? Kayak lihat gunanya aja, gitu. Iya, kurang lebih gitu. James bilang, udahlah, nggak usah pusing soal penyebab objektifnya, akarnya dari mana, supernatural atau bukan, lihat aja buahnya. Apa efek pengalaman religius atau mukjizat itu buat hidup seseorang? Kalau bikin hidupnya lebih baik, lebih bermakna, lebih damai jiwanya, ya berarti pengalaman itu valid buat dia. Titik. Terlepas dari sumbernya beneran supernatural, atau cuma psikologis atau placebo. Fokusnya di makna dan dampak positifnya. Ini ngejelasin kenapa orang skeptis ala Popper nyari bukti, sama orang beriman ala James nyari makna, sering nggak nyambung. Mereka ngomongin hal yang beda level. pantesan, sering debat kusir ya jadinya. Yang satu nyari bukti objektif, yang satu nyari makna subjektif. Ini juga nyambung kali ya sama fenomena orang-orang yang spiritual but not religious. Mereka ambil manfaatnya, buahnya tadi, tanpa harus percaya penuh sama dogma atau institusinya. Banget, cocok banget. Mereka cari buahnya James tadi tanpa terlalu peduli akarnya. Nah, karena fokusnya bisa geser ke makna dan dampak subjektif ini juga buka pintu buat penggunaan lain yang lebih problematis. Penggunaan mukjizat di ranah politik, apalagi di zaman post-truth kayak sekarang. Maksudnya gimana tuh klaim mukjizat jadi senjata politik? Wah, gimana caranya? Iya, di era di mana emosi dan loyalitas kelompok sering lebih kuat dari fakta objektif, klaim mukjizat atau nubuat itu efektif banget buat mobilisasi massa, buat galang dana, buat ngasih cap ilahi ke agenda politik tertentu, atau sebaliknya, buat ngecap lawan politik sebagai musuh Tuhan atau jahat. Contohnya kayak QAnon gitu ya, yang percaya bakal ada badai ajaib yang nyapu bersih musuh politik mereka. Semacam mukjizat politik gitu. Atau kelompok nasionalis Kristen di AS yang ngebentuk narasi kalau figur politik tertentu tuh kayak pilihan Tuhan, Mesias modern. Betul, itu contoh-contohnya. Percaya sama klaim-klaim ajaib itu jadi semacam tindakan performatif. Cara nunjukin kamu loyal sama suku politikmu. Nggak perlu bukti, yang penting iman. Yang dalam konteks ini artinya loyalitas. Ini kayak aplikasi sempurna dari Baudrillard tadi. Simulasi mujizat misalnya nubuat politik yang diviralkan, jadi lebih penting dari realitas politiknya. Tontonan The Board dipakai buat bikin agenda politik kelihatan sakral, Eliade, dicampur aduk semua. Wah, serem juga ya kalau udah dicampur aduk sama politik identitas gitu. Ngeri-ngeri sedap. Ini akhirnya bawa kita ke dilema etis dong ya. Berat juga nih, antara kita harus ngehormatin kebebasan beriman dan harapan orang, tapi di sisi lain kita juga harus ngelindungin publik dari potensi bahaya atau penipuan dari klaim-klaim viral yang nggak jelas ini. Dilemanya nyata banget. Di satu sisi, ada bahaya konkret, kayak faith-based medical neglect. Orang nolak pengobatan medis yang efektif karena lebih percaya doa atau penyembuhan alternatif. Kadang akibatnya fatal, terutama buat anak-anak yang nggak bisa milih. Ada juga eksploitasi finansial. Orang sakit parah, udah putus asa, malah dimintain sumbangan nggak jelas, atau dijualin jimat obat palsu berkedok mukjizat. Itu kan jahat banget. Iya, itu sisi bahayanya jelas banget. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu skeptis dan nuntut semua harus ada bukti ilmiahnya, kita bisa jadi reduksionis nggak sih? Kayak mengecilkan atau nggak ngehargain pengalaman spiritual orang yang mungkin emang beneran ngasih mereka kekuatan, kedamaian, atau makna hidup, meskipun nggak bisa diukur di lab. Tepat. Itu sisi lainnya.
Jutaan orang merasa tertolong secara subjektif oleh doa atau ritual. Termasuk efek placebo yang secara medis pun diakui ada manfaatnya. Pertanyaannya, apakah pengalaman mereka jadi nggak valid cuma karena nggak ada bukti objektif perubahan fisik drastis yang bisa dijelaskan sains? Ini benturan antara perlindungan publik sama otonomi spiritual dan hak individu atas makna hidup mereka sendiri. Susah kan? Susah banget. Terus ada jalan tengahnya nggak sih? Biar nggak perang terus antara sains sama iman, atau antara skeptis sama yang percaya? Capek juga kan liatnya? Mungkin kita bisa pakai model dialog antara sains dan agama kayak yang diusulin Ian Barbour. Hindari model konflik lah. Akui aja kalau ada area abu-abu di mana klaim agama bersinggungan sama klaim medis kayak penyembuhan tadi. Nah, di area ini bisa didorong verifikasi sukarela oleh komunitas iman itu sendiri, tapi pakai standar bukti yang cukup baik. Jadi nggak dipaksa dari luar, tapi mereka sendiri yang inisiatif mendokumentasikan klaimnya secara lebih bertanggung jawab. Contohnya kayak kelompok Bruno Groning Circle of Friends di Jerman, mereka punya tim medis sendiri buat dokumentasi kasus pakai data medis sebelum sesudah, dikonfirmasi dokter independen juga. Itu kan bagus. Oh, jadi inisiatif dari dalam komunitasnya sendiri ya. Menarik. Peran media dan jurnalisme juga penting banget berarti ya, buat ngelaporin secara bertanggung jawab. Nggak jatuh ke sensasionalisme, tapi juga nggak malah jadi corong klaim nggak jelas gitu aja. Krusial banget. Banget. Jurnalis tugasnya bukan jadi hakim teologis, bener atau salah iman orang. Tapi ngelaporin fakta seakurat mungkin. Lakukan triangulasi. Cek saksi. Cek rekam medis kalau bisa dan diizinkan. Tanya pendapat ahli medis independen. Tanya juga perspektif teolog biar berimbang. Lalu transparan ke publik soal tingkat bukti yang ada. Jangan cuma bilang, ajaib, sembuh, tapi jelasin konteksnya. Ada penjelasan medis lain nggak? Remisi spontan mungkin. Fokus juga ke dampak klaim itu. Misalnya, apa klaim penyembuhan itu bikin orang jadi nolak pengobatan medis yang terbukti? Itu kan bahaya. Dan penting banget, pisahin antara klaim yang bisa dicari buktinya, sifatnya publik, sama pengalaman pribadi yang sifatnya subjektif, nggak bisa diverifikasi dari luar. Oke, jadi intinya ini bukan cuma soal siapa yang paling benar atau salah ya, tapi lebih soal gimana kita sebagai masyarakat negosiasi berbagai klaim kebenaran ini di ruang publik. Apalagi di era digital yang kayaknya didikte sama ekonomi perhatian di mana viralitas sering lebih penting dari validitas atau kebenaran itu sendiri. Dan kita sebagai masyarakat modern kayak kejepit di tengah ya. Di satu sisi kita nuntut bukti, transparansi, rasionalitas, tapi di sisi lain kita juga punya kebutuhan eksistensial yang dalam akan makna, harapan, dan kadang ya sesuatu yang ajaib yang di luar nalar. Penutup dari RJ Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru ya dari obrolan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, keep curious. Tapi sebelum udahan, aku jadi kepikiran nih, agak random sih. Di tengah semua simulasi dan tontonan mujizat yang serba viral ini, gimana ya caranya kita masih bisa nemuin atau ngerasain rasa takjub yang otentik, yang bener-bener genuine gitu dalam hidup kita sehari-hari, bukan yang disodorin media. Coba deh kamu renungin juga. Oke deh, bye!